Alhamdulillahirabbil alamin, Mang Cek Becek pemirsa Pal TV, balik lagi dengan aku Mang Cek Doli, tentu saja dalam program kita Cewisan Ceramah dan Tausiah Agama Islam. Edisi kali ini kita berada di hari Jumat tanggal 28 November 2025 Miladiah. Dan Mang Cek Becek pemirsa Pal TV tadi telah dibahas 3 penyakit agama. Tadi 2 penyakit agama. Pertama adalah orang yang mengatakan tapi dia tidak melaksanakan. Yang kedua adalah pemimpin yang zalim. Nah, yang ketiga ini seperti apakah Mang Cek Becek pemirsa? Mudah-mudahan yang ketiga ini bukan kategori tergolong kita semuanya. Nauzubillah semua nauzubillah. Dan kita akan bahas kembali dan Mang Cek Doli pengen mengingatkan kembali, silakan dialog interaktif kita kami buka di 0711 di 38 di 0022. Kami ulangi kembali di 38 di 0022. Langsung saja kita akan mendengarkan penjelasan 3 penyakit agama. Kita lanjutkan kembali apa sajakah? Pertama tadi sudah dibahas oleh Ustaz, yang kedua, yang ketiga ini seperti apakah? Ustaz, Ustaz kita akan bahas kembali Ustaz yang ketiga nih Ustaz. Baik, terima kasih Cek. Hadirin wal hadirat, Mang Cek Becek yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya pada segmen yang pertama tadi sudah kita bahas ya, ada 2 penyakit agama. Ya, yang pertama adalah faqihun fajir, yang kedua adalah imamun jair. Yang ketiga Mang Cek Becek untuk penyakit agama adalah wa mujtahidun jahil. Orang yang bersungguh-sungguh, orang yang penuh semangat di dalam beribadah kepada Allah, Cek. Jahil. Nah, jahil ini mungkin di antara kita sudah pernah mendengar atau mungkin tidak asing di kuping kita, jahil, jahiliyah. Jahiliyah. Nah, zaman jahiliyah. Zaman kebodohan. Zaman kebodohan. Ya, ngapa pada saat itu dinamakan sebagai zaman kebodohan? Iya, menyembah patung, menyembah sapi, menyembelih anak-anak perempuan. Menyembelih anak-anak, ya. Menyembah apalagi bulan, api, bermacam-macam. Nah, maka zaman itu dinamakan sebagai zaman jahiliyah. Nah, di hadis ini disampaikan wa mujtahidun jahil. Orang yang penuh semangat, orang yang mempunyai kemauan yang kuat, jahil, tapi dia tidak punya ilmunya. Nah, tidak punya ilmunya. Semangat sholat, luar biasa semangat sholat, tapi kadang tidak tahu hal-hal yang membatalkan sholat. Tidak galak belajar. Tidak galak belajar. Ya? Maka di dalam kitab Tanqihul Qaul di situ disampaikan apa? Faqihun wahidun mutawarriun asyaddu ala syaitan min alfi abidin. Satu orang faqih, ya, faqihun wahidun mutawarriun yang wara, asyaddu ala syaitan, lebih ditakuti oleh syaitan, ya, min alfi abidin, daripada 1000 ahli ibadah. 1000 ahli ibadah. Satu orang berilmu lebih takut syaitan dibanding 1000 ahli ibadah. Kenapa? Ilmu. Ibadah tanpa ilmu, sia-sia. Maka sebelum semangat apa? Sesat nanti. Bolin, ya. Takutnya sesat menyesatkan. Nah, maka ini di antara penyakit agama adalah wa mujtahidun jahil, ya. Mengapa di hadis itu disampaikan naumus shaimin ibadah? Tidur orang yang berpuasa ibadah. Ya mungkin puasanya dengan ilmu. Tahu hal-hal yang membatalkan puasa. Yang tidak membatalkan. Tahu rukun-rukun puasa. Sunnah puasa. Tahu sunnah puasa. Maka tidurnya pun sudah termasuk ibadah. Maka yang ketiga di antara penyakit agama adalah wa mujtahidun jahil. Orang yang bersemangat, mempunyai kemauan yang besar tapi tidak punya ilmunya. Mudah-mudahan semua kita na'udzubillahi min dzalik, Allah lindungi kita untuk tidak menjadi 3 penyakit agama ini. Masya Allah, luar biasa kali Mang Cek pemirsa Pal TV, ya. Tadi 3 penyakit agama. Pertama adalah orang yang mengatakan tapi tidak melaksanakan, ya, dan mengetahui, ya, tapi dia tidak melaksanakan. Yang kedua adalah pemimpin yang zalim. Yang ketiga adalah orang yang jahil atau orang yang bodoh, ya, tidak mau belajar. Nah, Ustaz Bashir, kalau kita bicara yang poin pertama, Ustaz. Poin pertama adalah orang yang mengatakan tapi dia tidak melaksanakan. Dia tahu, Ustaz, wajib, hukum, haram, halal, tapi semuanya seakan-akan pada saat prakteknya tidak diimplementasikan, tidak diaplikasikan. Menurut Ustaz, ini apa? Apakah memang ini ada orang ini adalah sebagai topeng saja, atau menjadikan agama sebagai untuk topeng dia, dalam dia berinteraksi dengan manusia, atau ini seperti apa? Saya sudah melihat sejauh ini. Ini udah banyak Ustaz di akhir zaman ini sepertinya, kan? Oke, Ustaz. Tahu, ya? Ya. Makanya ini, ya, ada istilah yang namanya kan
Islam KTP. Islam Nah, KTP Ustaz ya. pada saat kita nyingok KTP-nya, oh Muslim. ini Islam. Iya. Tapi tidak sholat, Puasa. puasa juga mungkin tidak. Padahal tahu. Iya. Sholat itu wajib. Wajib. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Iya. Rumah, kalau kata tiang roboh. Roboh. Bangunan, tidak ada tiang, roboh. Roboh. Nah, sholat tiang agama. Iya. Ya, faman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang mendirikan sholat, faqad aqamaddin. Ya. Sungguh dia sudah mengkokohkan agamanya, ikut menguatkan agamanya. Wa man tarakaha, siapa yang meninggalkan sholat, faqad hadamaddin. Justru itu Ustaz ya. Justru dia ikut merobohkan agamanya. Tahu sudah hukum meninggalkan sholat dosa yang sangat besar, tapi masih makanya ada yang namanya Islam KTP. Maka Buya Hamka ya dulu pernah nyampaikan ini suatu ucapan yang luar biasa. Kalau kau pengen lihat orang Muslim, lihatlah waktu sholat Id, nutup jalan. Nutup jalan. Masya Allah. Bukan di masjid, masjid penuh, tenda penuh, nutup jalan. Iya. Kalau kita nak khutbah, Cek. Iya. Kalau kita Benar nak khutbah sekali. jangan pergi lewat jam 6 bahasa Palembang tekacip. Oke Ustaz. Tekacip. Oke. Kalau nak nyengok orang mukmin, jengoklah waktu salat Oke. subuh. Sesab Oke. penuh baik sudah syukur. Oke. Nah, maka ini yang namanya nauzubillah min Oke, dzalik. Masya Allah. Mudah-mudahan kita Allah lindungi ya, Cak ya. Allahu Akbar. Ustaz Bashir, ini kalau kita bicara kembali Ustaz, mungkin dia di masjid sholat, ibadah, Ustaz. Tapi pada saat prakteknya mungkin di luar masjid, tapi di keluarga, di pada istri anaknya, juga nggak dipraktekkan apa yang disampaikan bagaimana menjaga istri, bahkan mungkin ada mukul istri, KDRT, dan juga di luar dari keluarga juga mungkin kantornya Ustaz tidak dipraktekkan, mungkin korupsi tadi Ustaz bilang Iya, tadi, betul, mencuri tadi. betul, Bagaimana betul. Ustaz? Iya. Hanya agama itu dia bilang solehnya ada soleh membangun kepribadian, Iya. bahkan di masjid doang Ustaz. Iya, Ini bagaimana Ustaz? Maka ujian yang sebenarnya bukan pada saat sholatnya. Iya. Setelah sholatnya, Setelah itulah sholat, ya. ujian yang sebenarnya. Bagaimana kita hablum minan nas, Hablum minan bagaimana hubungan kita kepada wong Ya. tua, bagaimana hubungan kita kepada anak dan istri. Maka Nabi ngomong apa? Khairukum khairun. Khairukum khairun Ya. li ahli. Li ahli. Ya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dengan keluarganya. Masya Allah. Ya, maka ujian yang sebenarnya bukan pada saat sholatnya, ketika selesai sholatnya. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Itu. Oke, Masya Allah. Jadi masalah ini harus bukan soleh hanya berada di masjid saja Ustaz ya. Iya. Berada di mall, berada di Iya, pasar. di jadi pasar, menjadi iya. pedagang pedagang jujur Ustaz ya, Ya, maka seperti itu. ya Iya. hakikat takwa itu ya fisir wal alaniyah. Iya. Saat sendirian maupun banyak uang. Kalau Iya. banyak uang mudah takwa. Benar banget Ustaz. Tapi Benar ketika sekali, Ustaz. dewean, Iya. nah ini ujian yang Iya. sebenarnya. Iya, benar. Kalau sekali, lagi Ustaz. banyak duit, insya Allah mudah. Iya. Lagi buntu, susah. Ah, ini Oke, yang Ustaz. ujian yang sebenarnya. Lalu bagaimana Ustaz Bashir untuk kita memfilter diri kita, membenteng diri kita ketika kita mungkin berada di masjid, kita tetap menjaga istiqomah kita ibadah, tapi di luar mungkin pada saat kantor kan godaannya luar biasa Ustaz. Ya, Mungkin maka- lingkungan kita nih, kata anak muda circle ya. Ya, circle. Ini Ustaz, gimana Ustaz? Bahasa Iya. gaul ya. Benar Cacek Ustaz. gaul itu lah, masih Iya, muda. iya. Iya, Ustaz. Iya. Circle. Nah, maka ya di dalam bab fikih itu ada yang namanya ihsan. Ihsan ini Ihsan. apa? Anta'budallah Masya Allah. ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yaraka. Ya Allah. Ya, Ustaz. engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Masya Fa in lam takun tarah. Kalau kamu tidak mampu melihat Allah, fa innahu yaraka. Maka sesungguhnya Allah melihat engkau. Rumusnya siko, yakinkan dalam hati kita Allah nyingok kita. Allah pada dalam pengawasan Dulu Allah, kita lagi Ustaz, ya. kecil, sholat dijingok oleh bapak kita, takut nak main-main. Baru Iya. bapak megang kayu dah Bi. Takut nak Serius main-main. sangat, Nah Ustaz, ya? ini bukan wong tua lagi yang nyingok. Mungkin bapak kita Siap. sudah almarhum, lahul fatihah ya. Masya Allah. Ini pendidikan luar biasa. Ini Allah sekarang yang nyingok kita. Kalau kita tanamkan dalam hati kita, Allah nyingok kita. Ada kamera Allah di mana-mana, Ustaz, ya? Di mana-mana. Ya, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Di mana kamu, Allah ada. Oh, insya Allah, mudah-mudahan. Yang tadinya nak ngembek duit, urung Allah nyingok malu. Iya. Yang tadinya Nak mudik masuk ke- masjid mungkin masuk sendal jepit, balik nak ngembek sendal eger. Kalau ingat tidak, Allah nyingok, oh, tak jadi. Balik ke lagi sendal eger tadi, sendal jepit balik. Nah, mudik ketimbangan, Nak- jadi nak- Ustaz ya. Nak Iya. mengurangi timbangan Timbangan. tadi. Kalau ingat Allah nyingok malu dengan Allah. Oke, Nah, oke, maka oke. ini salah Masya satu
usaha kita untuk menghindari ujian-ujian di luar. Jadi kalau kita bicara yang pertama nih, benar-benar harus betul-betul kita terapkan, ya Ustaz ya, berada di manapun harus tetap membangun kesolehan individu dan kesolehan sosial, Ustaz ya. Betul. Oke Ustaz, kalau yang kita bicara yang nomor 3 nih Ustaz ya, poin ketiga nih penting sekali Ustaz. Ustaz tadi bodoh jahiliyah Ustaz ya. Kadang-kadang ya sudah tahu ibadah itu harus berdasarkan ilmu, puasa juga berdasarkan ilmu. Ini bagaimana Ustaz? Seakan-akan dia bilang katanya, yalah ikuti yang mana orang tuaku kerjakan ya aku kerjakan, nggak mesti aku nak belajar karena nggak ada waktu dan sebagainya. Apakah ini mungkin adalah semacam ini ada suatu pemahaman yang tingkat kepada level kebodohan tadi? Ya, nah maka di dalam kitab yang sama di lain bab itu ada hadis lagi, kun aliman, jadilah kalian itu orang yang alim, orang yang berilmu. Tidak sanggup, kun muta'alliman, jadilah orang yang belajar ilmu. Jadi tidak sanggup jadi orang yang berilmu, jadi ulama, mungkin karena keterbatasan, karena belajar mungkin tidak ada waktu, muta'alliman, jadilah orang yang belajar ilmu. Mungkin tidak punya zakaun kecerdasan, jadilah orang yang belajar muta'alliman. Zaman online Ustaz ya? Iya. Apalagi zaman sekarang mudah. Online Zoom. Iya, online banyak. Ya. Luar biasa zaman sekarang nih memang betul-betul diberikan kemudahan. Tidak bisa juga muta'alliman, mustami'an. Iya. Jadilah kalian itu orang yang mendengarkan ilmu. Dengar. Ya, sekarang luar biasa. Cawisan ada. RRI ada. Seluruhnya banyak. YouTube segala macam banyak. Mustami'. Jadilah orang yang mendengar ilmu. Tidak bisa juga. Ya? Nah, sore ini buka channel pantangi Cawisan. Sejam cuma. Tidak mengurangi waktu 24 jam. Kita harus tahu bagaimana penyakit agama. Tidak mengurangi waktu 24 jam. Ya, 1 jam cuma. Ya, tidak bisa menjadi mustami' muhibban, jadilah orang yang cinta dengan ilmu. Tidak bisa juga wala takun khamisan fatahlik, kata Nabi. Tidak mampu jadi yang keempat, jangan jadi yang kelima. Siapa yang kelima? Dak katik galo. Keempatnya fatahlik, maka kamu akan menjadi orang yang celaka. Maka sebenarnya menuntut ilmu ini ya suatu kewajiban. Al ilmu fardhah, ya kewajiban bagi siapapun. Seakan-akan tidak punya waktunya Ustaz ya. Majelis tidak pernah Ustaz ya. Lah Jumat juga nonton khutbah tidur Ustaz. Ini bagaimana Ustaz ya? Kalau kita pikir ya seakan-akan nggak punya waktu untuk menyempatkan waktu untuk akhirat untuk belajar ilmu agama. Padahal yang lebih yang lebih harus diutamakan adalah akhirat. Ustaz, tapi mungkin ada kata dengar Ustaz, malu dol lah tua ni nak belajar Ustaz, seperti itu Ustaz ya. Mungkin nggak takut diketahui sebagainya. Ini bagaimana Ustaz untuk mengikis perasaan rasa malu kita ketika mau belajar di usia sudah lanjut atau di usia mungkin 40, 50 bahkan gimana Ustaz? Maka di dalam suatu makalah di situ sampaikan utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Tuntut ilmu itu dari buayan sampai ke liang lahat. Kalimat itu udah statement betul Ustaz ya. Enggak ada dari buayan dan ini ditimang-timang ya. Dari bayi itu suatu ibarah. Kalau kita pahami bayi belum bisa nimba ilmu, belum bisa belajar, itu kiasan. Kiasan yang memberitahu kepada kita bahwa nuntut ilmu tidak ada batas. Ilallah dia sampai kepada liang lahat. Pada kematian lah Ustaz yang menjemput. Iya, pada kematian. Ya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kepadamu keyakinan. Ditafsirkan oleh para ulama, apa maksud yakin? Kematian. Artinya tidak ada batasan untuk menuntut ilmu. Lebih baik kita nih telat daripada tidak sama sekali. Ini yang harus kita tanamkan atau menjadi motivasi bagi kita. Paling tidak diniatin untuk belajar. Niat. Jangan sholat tidak mau dibilangin dibeneri tapi tak marah saat ini sekali. Oke, Mang Cek pemirsa Bal TV memang 3 penyakit agama ini harus memang betul-betul kita hindari Ustaz. Nah, mungkin ada amalan atau ada trik Ustaz bagaimana kita menjadi orang-orang yang jauh dari penyakit agama tadi Ustaz. Ini auzubillah sekali Ustaz. Kalau kita bicara tadi yang pertama adalah orang yang mengatakan tapi dia tahu tapi tidak melaksanakan. Kedua nauzubillah nih Ustaz. Dari pemimpin yang zalim, mungkin pemimpin aja bukan konteks pemimpin negara Ustaz ya. Keluarga mungkin benar. Menjadi ayah, menjadi kepala RT, kepala ataupun maksud juga kita kalau di dunia pendidikan ini adalah kepala institusi Ustaz ya. Yang ketiga tadi Ustaz adalah orang yang bodoh. Nah, bagaimana Ustaz sebagai seorang muslim untuk memfilter, membenteng diri kita atau ada amalan khusus mungkin Ustaz? Seperti apa Ustaz? Yang pertama kita harus ingat bahwa dimanapun kita, wahwa ma'akum aina ma kuntum. Allah selalu bersama kita.
Dengan ingat Allah selalu bersama kita, dengan ingat Allah selalu melihat kita, Mengawasi kita. mengawasi kita, insya Allah. Mudah-mudahan menjadi semangat bagi kita untuk menjauhi apa yang sudah kita tahu. Oh, ini berdosa, kita jauhi. Oh, ini wajib kita lakukan. Menjadi seorang pemimpin juga, dengan kita yakin Allah melihat kita, insya Allah mudah-mudahan kita menjadi seorang pemimpin yang adil, seorang pemimpin yang bijaksana. Ini luar biasa, berat, ya. Menjadi seorang yang amir ini berat, ya. Orang yang memimpin ini suatu hal yang berat luar biasa. Maka kita memohon kepada Allah untuk menjadi seorang hamba yang selalu diberikan kekuatan. Nah, dan juga yang ketiga, ya, ketika kita ingat, ya, Allah selalu bersama kita. Kita ingat ada iklan lewat. Oh iya. Oke, Mang Cek pemirsa Pal TV, nanti kita bahas lagi lebih dalam, dan 3 penyakit agama ini jangan kemana-mana, tetap di program Cawisan sesaat lagi.